Kristina Yustika dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari pertumbuhan ekonomi. Langsung saja, saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tentunya sangat berkaitan erat dengan yang namanya kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya sendiri. Nah, penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berkaitan erat dengan sumber daya manusia, bakat, modal, dan berkembangnya suatu teknologi informasi dan komunikasi serta sastra. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Sudono Sukirno. Yang pertama itu adanya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini sangat penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena dilihat dari efektivitas dan efisiensi dari sumber daya manusia sendiri menjadi hal yang suatu proses dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sumber daya manusia yang produktif, maka kualitas dari suatu pertumbuhan dan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua, itu adanya sumber daya alam. Nah, dengan adanya faktor sumber daya alam sendiri membantu dalam proses pembangunan. Sebagian besar dari suatu negara menganggap bahwa sumber daya alam itu melaksanakannya dalam suatu proses pembangunan harus diadakannya eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam secara optimal, terutama dalam sumber daya alamnya yang tidak dapat diperbarui. Nah, di negara kita Indonesia sendiri itu menjadi salah satu negara yang melakukan hal sedemikian rupa tadi agar tidak mengalami ketertinggalan dengan negara lain. Selanjutnya, perkembangan dari sumber daya alam sendiri itu tidak dapat menjamin suatu negara dapat bertahan dengan baik dalam gempuran kemajuan dari ekonomi, sosial, dan teknologi di zaman saat ini. Harus juga diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan banyak memiliki skill di luar dari sumber daya alam yang semestinya. Lalu yang ketiga itu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan kini sudah banyak menggunakan tenaga-tenaga teknologi seperti mesin-mesin canggih, robot yang aspek efisiensi dan kualitas serta kuantitasnya jauh lebih maju dan lebih baik. Sikap kerja dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya sangat dibutuhkan dari sumber daya manusia sendiri untuk mengelola dari sumber daya alam dan meningkatkan kualitas dari iptek yang tadi. Kemudian faktor yang keempat adanya budaya. Nah, di mana faktor ini memberikan dampak sendiri terhadap pembangunan ekonomi karena dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat dari proses pembangunan. Lalu adanya sumber daya modal. Di sumber daya modal sendiri sangat dibutuhkan dalam pengelolaan untuk memajukan sistem pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita sendiri menjadi pendorong atau dari pendapatan per kapita barang-barang modal yang dapat meningkatkan produktivitas yang menjadi salah satu tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat dan laju pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi dan hasil dari pembangunan nasional itu sendiri. Sumber daya modal itu sangat dibutuhkan karena jika tidak ada modal, maka otomatis untuk meningkatkan produktivitas saja itu dapat terganggu. Baiklah, selanjutnya itu adanya sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dapat dilihat dari gambar yang telah disajikan bahwa kinerja pokok atau inti dari perekonomian suatu negara itu dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian negara itu sendiri. Di mana dalam pertumbuhan yang berkualitas sangat diharapkan karena untuk memiliki sensitivitas terhadap pengangguran dan kemiskinan atau kesejahteraan sangat menjadi
indikasi perkembangan perekonomian yang tergantung pada pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sendiri. Maka suatu usaha dalam memicu pertumbuhan perekonomian selalu ada di setiap negara maju maupun negara berkembang. Karena hal tersebut, maka harus diadakan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya secara optimal. Karena jika tidak, sumber daya alam tidak dapat diperbarui, maka Indonesia dapat tertinggal. Sumber daya alam menjadi salah satu determinan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena dapat dilihat dari kualitas dan jumlah. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan perekonomian dari suatu negara. Peran dari sumber daya manusia yang merupakan individu di usia produktif yang ikut andil dalam peran dan proses dari penggerak, pengembang, dan penunjang suatu organisasi baik dalam bentuk institusi maupun perusahaan. Jumlah sumber daya manusia yang banyak tentu tidak dapat menjadi sumber penentu dalam kualitas atau tidaknya sumber daya manusia di suatu negara, namun lebih ke arah kemampuan atau daya guna dari sumber daya manusia itu sendiri, mampu memberikan kinerja yang baik. Menurut Ahmad tahun 2020 bahwa terdapat hal yang dapat dilakukan untuk mendorong sumber daya manusia agar lebih efisien. Yang pertama, harus adanya kesadaran. Nah, dengan adanya kesadaran ini tentu menjadi sebuah motivasi atau pendorong yang sangat dibutuhkan untuk menjadi faktor dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kesadaran sangat penting dan harus kita junjung tinggi. Jika tidak, maka perkembangan dari sumber daya diri kita maka akan tidak memajukan atau tidak menjadi sebuah motivasi sendiri untuk menjadi pendorong dari pengembangan dari diri sendiri. Lalu yang kedua, harus adanya pemilihan dari jurusan, hobi, dan passion. Karena jika tidak adanya kesesuaian dari pemilihan seperti jurusan, hobi, fashion dari pekerjaan yang kita lakukan, maka akan sangat umum sekali dapat ditemui karena berdampak pada efektivitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, adanya pemberian pelatihan bagi sumber daya manusia dapat membantu peningkatan skill dan kemampuan dari sumber daya manusia yang dapat disusun dengan baik dan harus tepat sasaran sehingga dapat didapatkan data yang secara valid. Dengan pedoman data yang valid, maka dapat menjadi output yang dihasilkan akan menjadi optimal. Lalu yang terakhir itu dapat melakukan evaluasi dari kinerja sumber daya manusia secara berkala untuk dapat membantu peningkatan dari efisiensi sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi dikaitkan bahwa sumber daya alam itu tidak pasti jumlahnya. Sumber daya alam tidak hanya mencakup dari jumlah bahan-bahan yang ada untuk diolah dan juga digunakan, tetapi sumber daya alam selalu berubah-ubah sifatnya. Karena dari sumber daya alam sendiri itu dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat digantikan, lalu ada sumber daya alam yang dapat digantikan atau diperbarui secara atau dipelihara, juga sumber daya alam yang tidak dapat digantikan atau benar-benar habis. Nah, hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi secara historisnya itu merupakan faktor dari pengembangan penting untuk banyak negara. Dalam literatur ekonomi, negara-negara kaya akan sumber daya alamnya yang kaya dari sumber daya alamnya cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari negara miskin sumber daya. Karena hal ini berhubungan dengan kebalikan dari intuisi yang pendapatan sumber daya alam harus meningkatkan investasi dan ekonomi pertumbuhan di suatu negara. Ketersediaan
Dari sumber daya alam sendiri biasanya terkonsentrasi di area tertentu dan harus bertepatan di area yang dimasukkan ke dalam produksi, yang dapat menimbulkan volume pentingnya suatu perdagangan. Sumber daya alam yang melimpah tentunya menjadi faktor utama untuk mempercepat pertumbuhan dari suatu negara, karena bagian yang paling penting bagaimana suatu negara itu dapat mengelola dari sumber daya alamnya untuk sumber daya alam yang dimiliki dengan baik agar mampu diseimbangkan dengan kebutuhan yang akan digunakan dari keseimbangan alam agar tetap terjaga. Dan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi juga dari kebutuhan sumber daya alam yang diperlukan. Dari pertumbuhan ekonomi sendiri itu berkaitan dengan outputnya atau output per kapita. Dari dua sisi, di mana output biasa dijadikan total dari GDP, dan dari sisi jumlah itu dapat dari jumlah penduduk. Diperhatikan dari output total dan dari sisi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi sendiri itu ada dua. Yang pertama faktor ekonomi, dan yang kedua itu adanya faktor non-ekonomi. Nah, dari faktor ekonomi terbagi lagi menjadi yang pertama itu adanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini yang dimaksud karena kegunaannya yang senantiasa berubah-ubah sepanjang masa dan tidak tetap. Lalu yang kedua itu adanya akumulasi modal. Dari akumulasi modal sendiri menjadi persediaan atau faktor produksi yang secara fisik dapat memproduksi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu. Maka akumulasi modal menjadi penentu dari setiap proporsi dari pendapatan yang sekarang yang dapat ditabung, yang kemudian kedepannya dapat diinvestasikan untuk membesarkan output pada masa yang akan datang. Lalu semua investasi baru yang berwujud tanah, lahan, peralatan fisik maupun sumber daya manusia itu dapat dihasilkan melalui investasi dari akumulasi modal tadi. Lalu yang ketiga itu adanya pertumbuhan penduduk. Nah, dari pertumbuhan penduduk tentunya harus ada jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja. Nah, dalam hal ini tentu semakin banyak angkatan kerja dan produktivitas, maka dapat meningkatkan pasar domestik. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan, maka dijamin akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Lalu yang keempat adanya organisasi. Nah, organisasi ini sangat penting dalam proses pertumbuhan karena berkaitan dengan faktor produksi atau kegiatan ekonomi. Organisasi ini bersikap melengkapi atau komplement dari modal buruh dan berbentuk untuk meningkatkan suatu produktivitas. Lalu yang kelima adanya kemajuan dari teknologi. Faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena adanya bantuan dari kemajuan teknologi itu sendiri, karena dengan teknologi mampu menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan modal dan faktor produksi lainnya. Lalu yang terakhir adanya pembagian dari kerja dan skala produksi, di mana untuk adanya spesialisasi dan pembagian kerja dapat menimbulkan peningkatan dari produktivitas dan perbaikan kemampuan dari produksi tenaga kerja. Selanjutnya itu adanya faktor non-ekonomi. Nah, dari faktor non-ekonomi sendiri itu terbagi menjadi tiga, karena yang pertama adanya faktor sosial. Dari faktor sosial sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan barat membawa ke arah penalaran skeptisisme. Faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Lalu adanya faktor manusia. Nah, faktor manusia menjadi suatu faktor penting dari pertumbuhan ekonomi karena tidak semata-mata bergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi juga lebih menekankan pada efisiensi dari sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga itu adanya faktor politik dan administratif, di mana dapat membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah karena adanya penghambat pembangunan ekonomi negara yang terbelakang.